Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Dua Sisi kembali hadir menemani Anda di Kamis malam ini. Mirsa, kalau kita melihat pemberitaan di publik, di media saat ini, sinyal PDIP akan merapat memperkuat pemerintahan Prabowo sepertinya semakin kuat. Terlebih 1 Oktober kemarin, Puan Maharani kembali didapuk untuk memimpin DPR RI untuk periode 2024-2029. Belum lagi beredar kabar, rumor sejumlah nama politisi PD Perjuangan yang digadang-gadang akan memperkuat kabinet Prabowo Gibran. Ditambah lagi, nggak cukup sampai di sana, ditambah lagi wacana pertemuan Megawati Prabowo semakin kuat hembusannya, walaupun entah kapan ya pertemuannya, itu yang ditunggu-tunggu. Nah pertanyaannya kemudian publik mulai tergelitik nih untuk menanyakan kira-kira bentuk pemerintahan kita nanti jalannya akan seperti apa kalau koalisi di parlemen semuanya solid mendukung pemerintah. Akankah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kinerja pemerintah bisa berjalan dengan baik? Kami akan mendiskusikannya di Dua Sisi malam hari ini. Kabarnya juga sudah ada deadline sama menteri nih Bu Puan. Gimana informasinya Bu? Pada waktunya. Bahkan katanya udah ada 2 menteri nih Bu, gimana tanggapannya? Amin. Amin ya Bu ya. Berarti kemungkinan besar dong Bu Puan ya? Insya Allah. Ya, tapi ini kalau pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan sebelum pelantikan dan disebut tinggal menunggu waktu. Nah, Jadi kalau tunggu aja. lokasinya Masih bilang katanya ada 2 tahun nunggu Bu. Gimana tuh Bu tanggapannya? Menunggu Ibu Mega hari, juga menghitung hari. Komunikasi tersebut masih berjalan baik dengan partai koalisi yang lain maupun dengan teman-teman dari PDIP. Nah sehingga tadi yang disampaikan misalnya minta berapa menteri itu saya konfirmasi bahwa itu belum valid karena ini masih dilakukan komunikasi. Dan wacana bergabungnya PDI Perjuangan ke koalisi besar Prabowo Gibran ini semakin hari semakin kencang terus dibahas di publik. Malam hari ini saya juga tidak mau ketinggalan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Dari ujung sebelah sana saya perkenalkan ada Bung Ciko Hakim dari politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bung Ciko, boleh dipegang mikrofonnya. Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Adi. Ya. Semuanya. Dan Bung Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Ya, selamat malam. Ini sengaja nih, saya belah dua. Ini pengamat-pengamat, ini politisi di sini ya. Dan juga tepuk tangan untuk adik-adik dari UNJ dan juga Al-Azhar. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan bisa menyimak ya percakapan malam hari ini dengan baik. Saya ke Pangi terlebih dahulu. Pangi, ingat nggak 2 minggu lalu di meja ini Anda juga ngomong bahwa mengatakan ini PDIP, ingat saya recall ya, PDIP seolah-olah mengajukan syarat nih kalau mau bergabung dengan koalisi Prabowo. Anda ngomong di sebelah sini, salah satunya Puan jadi ketua DPR untuk periode selanjutnya. Dan ternyata benar, terwujud 1 Oktober kemarin Puan dilantik. Apakah ini artinya sinyal-sinyal bergabungnya PDIP semakin jelas? Iya, Kalau kita lihat. Saya pikir Mbak Anggi, prediksi saya benar, tepat gitu. Bahwa kalau ditanya di mana posisi PDIP, itu pertanyaan sudah basi. Tidak perlu lagi kita teruskan. Sudah jelas. Sudah clear ketok palu setelah tidak adanya revisi Undang-Undang MD3. Karena itu barternya. Itu Tapi titik kalau komprominya menurut Anda? Di situ titik mutual understanding, persamaan kepentingannya. Sehingga memang hari ini apresiasi Puan disambut sebagai ketua DPR hampir tidak, bahkan
penuh kegembiraan kan semua partai diberikan ruang. Ini adalah bentuk perwujudan dari persamaan kepentingan yang udah ketemu. Jadi posisi PDIP hanya bicara soal berapa menteri saja. Kalau posisi di pemerintahan sudah clear menurut saya. Setelah Puan resmi menjadi ketua DPR tanpa ada revisi Undang-Undang MD3. Karena itu pernah terjadi ketika Golkar bukan pemenang tapi ketua DPR karena adanya revisi Undang-Undang MD3. Nah sekarang tidak ada senyap, tidak ada revisi, digoyang-goyang lagi. tidak ada digoyang-goyang. Awal tahun 2024 itu sangat kencang ya isu revisi Undang-Undang. Itu ketika MD3. ada resiko ke situ. Jadi ini sudah clear bahwa prediksi saya sudah tepat. Kita tanya sama politisi PDI Perjuangan ini, peramal politiknya bilang udah yakin banget ini, nggak usah ditanya deh. Posisi PDI Perjuangan sudah pasti gabung di pemerintah. Yang ditanya itu sekarang kursinya berapa menteri. Tadi untuk pas PDI Perjuangan. Bung Pangi lagi menyampaikan itu saya colek Bung Daniel gitu. Kok dia lebih tahu dari kita ya? Gitu. Bilang, itu menarik. Oke, memang menarik. Memang kan gitu. sekarang ini yang lebih banyak beredar itu saya bisa pastikan itu rumor karena memang belum bisa dipastikan kalau ditanya siapa asal muasal statement itu dapatnya, ya kan? Tunggu. Let's say terkait dengan menteri dari PDIP, ya kan? Di PDI Perjuangan ada katanya Bang Aswar Anas, ya kan? Kemudian yang bukan kader disebut dekat dengan PDI Perjuangan Pak Budi Gunawan, gitu. Tapi kan kalau ditanya kembali siapa yang mengawali rumors itu nggak ada yang bisa bilang. Gitu. Kalau rumors kursi menteri masih nggak ada yang jelas kan. Tapi terkait dengan rumors bahwa ini titik mutual understandingnya ketemu nih, kursi ketua DPR nggak ditarik dari PDI Perjuangan. Tapi nggak gitu MB3 nggak jadi direvisi. Gitu. Banyak hal yang kalau kita bicara soal demokrasi bukan hanya di Indonesia gitu ya. Ketika ketua Kongres kalau di Amerika Serikat bisa dari partai yang bukan partai berkuasa itu kan bisa juga gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri saya rasa bukan hal yang kemudian menjadi aneh juga kalau ketua DPR-nya bukan dari partai yang berkuasa dan bahkan akan lebih bagus untuk checks and balances, itu satu. Tapi kan kalau bicara soal apakah PDI Perjuangan, kita bicara spiritnya dulu deh. Apakah PDI Perjuangan akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Oh iya, jelas. Artinya gini, kita juga akan mendoakan dan berupaya supaya pemerintah ini sukses. Karena kita inginkan Indonesia sukses. Kalau pemerintahnya sukses, tentu masyarakatnya artinya sejahtera, pembangunan merata, kan hal-hal seperti itu. Tapi pada prinsipnya itu tidak harus menjadi di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, berada dalam kabinet atau di luar kabinet. Kalau kita bicara soal gotong royong, kita bicara soal bahu membahu membangun bangsa ini dengan sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama, berada di dalam atau di luar pemerintahan itu sama-sama bahu-membahu, sama-sama bergotong royong. Nah, pada hari-hari ini kalau bisa saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan tidak fokus terkait dengan hal tersebut. Yang kita fokus adalah gimana kita memenangkan soal pilkada. Belum menjadi pembicaraan formal di internal kami. Mungkin ada pembicaraan-pembicaraan antara senior-senior di PDI Perjuangan dengan senior-senior dari Partai Gerindra misalnya, atau partai-partai lain yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju misalnya. Tapi ini tidak seperti apa yang beredar rumorsnya. Seakan-akan sudah ada plot-plot sekian menteri dan nama-namanya sudah beredar. Nah, kita ketahui kalau di PDI Perjuangan ini, kalau Ibu Megawati Soekarno Putri belum mengeluarkan suara, ya kan, belum memutuskan karena memang beliau diberi amanah oleh Kongres kami sebelumnya untuk hal-hal yang sifatnya kebijakan strategis adalah hak prerogatif beliau. Ya kita tahulah, kita bicara soal Pilkada Jakarta misalnya kan, banyak hal yang rumorsnya tidak terbukti benar, ternyata orang lain yang dicalonkan. Sebelum kesana, tadi dikonfirmasi nih bahwa PDIP akan mendukung pemerintahnya Prabowo, di sini tadi disebutkan seperti itu. Walaupun kursi menterinya terbelakangan lah urusannya. Iya, memang kalau bicara kemarin kan kita bicara menteri. Kalau dua bagi PDIP kan tidak sejalan lah. Kalau 2 atau 3 pengorbanannya terlalu panjang nih, berat gitu. Perjuangan terhadap demokrasi. Ini kan Partai Demokrasi Perjuangan. Hanya terdapat 2 menteri pengorbanan. Tapi saya bicara yang pas menurut Anda berapa? Ya harusnya 3 atau 5 kalau memang sekalian. Kalau enggak ya memang pengkoreksi pemerintah saja. Karena gini, apa yang disampaikan Bang Ciko di dalam pendekatan perilaku pemilih, karakter perilaku pemilih presidensial, itu memang karakter masyarakat kita harusnya begitu. Misalnya begini Bang Ciko, presiden dia pilih dari Republik. Nanti anggota senatornya atau DPR-nya dia pilih dari Demokrat. Apa yang dilakukan oleh pemilih di Amerika Serikat itu dengan kondisi sadar, mereka melakukan split ticket voting, membagi pilihan politiknya, tujuannya apa? Check and balances.
eksekutifnya Republik, pengawasnya, kontrolnya sebagai second opinionnya itu adalah dari Demokrat. Itu dengan sadar mereka membagi pilihan politik supaya ada keseimbangan, supaya ada check and balance. Di Indonesia kan nggak bisa straight ticket voting semua. Presidennya pilihan Partai Gerindra, presidennya Prabowo. Nah itu yang kemudian kalau itu memang ada simbol PDIP di sana, Mbak Puan hari ini sebagai tokoh yang kemudian hari ini mengatakan apakah Bang Ciko belum yakin itu bahwa PDIP masih sebagai check and balances di luar pemerintah sejauh ini. Tapi disebutkan tadi mau di luar posisinya di dalam nggak masalah. Nah ini menarik nih. Tadi Bung Pangi bilang kalau PDIP 2 kursi saja rasanya pengorbanannya nggak setimpal gitu ya. Bisa maksimum 3 atau 5 kursi. Kira-kira Gerindra mau nggak berbagi 3 sampai 5 kursi? Tapi nanti kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Kembali di dua sisi tadi kalau Bung Pangi mengatakan rasanya kalau 2 kursi menteri untuk PDI Perjuangan tidak setimpal lah pengorbanannya. Minimalnya 3 atau 5 kursi. Kira-kira Bang Daniel pas nggak tuh kalau untuk PDI Perjuangan pengorbanannya untuk 2 sampai 3 kursi? Sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan apakah PDIP mendapatkan kursi atau tidak. Apakah PDIP meminta kursi atau Pak Prabowo menawarkan kursi, itu tidak ada pembicaraan sama sekali. Yang ada adalah rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Itu yang sedang dibicarakan dan itu yang sedang dipersiapkan. Yang ada itu adalah rencananya pertemuan itu akan diisi dengan makan nasi goreng. Itu yang ada. Jadi maksud saya adalah pembicaraan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ke depan itu tentu adalah pembicaraan yang levelnya tentu high context. Pembicaraannya tentang bagaimana membangun kesadaran elit bahwasannya ke depan 5 tahun ke depan penting kerukunan, penting persatuan dalam konteks ini. Kenapa? Karena Pak Prabowo sejak awal ingin membangun nalar publik, kesadaran bahwasannya 5 tahun ke depan kondisi geopolitik, geostrategis global kita itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya rumah kita itu bisa terancam dari luar apabila kemudian di dalam rumah kita tidak solid. Jadi Pak Prabowo sedang membangun kesadaran itu. Karena Pak Prabowo paham betul tantangan yang sedang kita hadapi. Itu berkali-kali disampaikan Pak Prabowo. Tadi Anda bilang belum ada permintaan kursi dan belum ada penawaran kursi. Ya iyalah belum ada, orang ketemu aja belum gitu kan ya. Tapi kan ini penilaian dari pengamat nih, kira-kira idealnya begitu. Nah tadi terkait dengan konteks yang akan dibicarakan ya sudah pasti keluar kan nggak akan mungkin bahas soal kursi kan, pasti bahasanya kerjasama persatuan. Nah untuk persatuan ini kita tahu mereka ini PDI Perjuangan dan Pak Prabowo bersama koalisinya kan kemarin rival politik. Sekarang bahasanya memang persatuan. Kerjasama itu bisa terbangun tentunya ada dong yang bisa mengakomodir. Saya berikan contoh ya, misalnya Nasdem. Nasdem memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sampai dengan detik ini di banyak forum, bahkan memang di belakang forum juga Nasdem tidak minta kursi terkait dengan itu. Kenapa? Karena memang sejak awal yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, kita bicara tentang kepentingan 5 tahun ke depan. Bahkan lebih jauh kita bicara tentang 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Karena tadi yang ingin saya ingatkan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, 5 tahun ke depan tantangan kita tidak hanya sekedar berhadapan dengan permasalahan domestik kita, tapi yang paling banyak akan mempengaruhi kita itu adalah permasalahan global. Anda perhatikan sekarang Iran, Israel, Lebanon dan sebagainya, Amerika panas dingin dengan China dan sebagainya. Nah kesadaran itulah yang perlu dibangun Pak Prabowo. Kalau kemudian kita masih menggunakan residu pemilu sebagai alat pecah belah, rasa-rasanya kita akan payah. Baik, Mas Adi Pray, ini kalau kita dengarkan juru bicara memang tugasnya begitu kan, berbicara yang bagus, rapi begitu kan, konteksnya konteks ideal lah yang harus dicapai pemerintahan Pak Prabowo nanti. Tapi mungkin nggak bersatu
diharapkan memang residu sisa Pilpres nggak berjalan terus sampai ke depan. Tapi bersatu tanpa ada embel-embel. Sekarang kan nggak ada istilah makan siang gratis ya. Kalau mau bersatu, siapa dapat siapa? Ada? Ya, Ada, Pak Prabowo-nya ya. Ya. Udah lupa saya, maaf. Nah, tapi kalau untuk politik kan nggak ada tuh makan siang gratis. Kalau di politik ya, kalau di rakyat nanti mungkin ada terima. 2 tahun lagi katanya. Nah, mungkin nggak begitu. Bersatu tanpa ada who gets what, when, and how gitu loh. Saya kira bisa. Itu terjadi ketika SBY jadi presiden di Republik Indonesia dan ketua MPR-nya adalah Taufik Kemas. Apa yang bisa kita jelaskan dengan fenomena itu? Maksudnya apa itu? Satu sisi itu adalah akomodasi politik secara simbolik kepada PDIP yang kalah Pilpres, tidak mau berkoalisi, tapi ada elit penting namanya Pak Taufik Kemas jadi ketua umum MPR. Itu koalisi yang bentuk yang lain. Dan pada saat yang bersamaan sepanjang 10 tahun PDIP tetap agresif menyerang SBY dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak pro rakyat. Ya. Saya tidak mau berburu-buru terkait dengan soal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo dalam bentuk konsesi politik seperti menteri. Karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Rakabuming Raka. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata. Prabowo oke, tapi Gibran tidak. Mengakui presidennya saja tapi wapresnya enggak. Saya menduga mungkin nanti PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo kalau hubungan Jokowi dan Bu Mega, Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja. Masuklah di situ. Kan itu yang kemudian sebenarnya. Tunggu. Kenapa ada indikasi ke sana kah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa nggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak belur dan serba lulu lantak. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya. Ada indikasi apa yang membuat seorang Adi Prayitno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan gitu Jokowi dan PDIP 23 tahun bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun, berkongsi. Banyak ketua umum dan elit-elit partai yang berseberangan dengan internal partai. Itu adalah contoh di mana politik itu tidak bisa kita simplifikasi sampai mati dia akan terus berkongsi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa per hari ini saya tidak terlampau yakin PDIP sekalipun berkoalisi dan mendukung Prabowo akan menjadi koalisi dari pemerintah. Paling yang disepakati adalah soal bagaimana alat-alat kelengkapan dewan di parlemen. Kalau per hari ini ada yang mencurigai bahwa PDIP jadi ketua DPR itu sebagai bentuk kompromi politik, saya ingin membantah. Undang-undang MD3 menegaskan bahwa partai pemenang pileg itu otomatis jadi ketua DPR. Nah, bentar. Itu memang benar karena memang sesuai undang-undang. Tapi kan sempat ada nih di awal untuk revisi, isu untuk revisi undang-undang Betul, MD3. cukup sudah revisi karena selera politik itu terjadi 2014 yang lalu. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merevisi undang-undang hanya karena persoalan politik yang berbeda. Kedepan siapapun yang menang Pilpres, sekalipun pemenangnya pileg itu beda, jangan diubah ini undang-undang MD3. Bahaya. Karena ini yang akan merusak tatanan demokrasi dan tatanan kebangsaan dan keberadaan kita. Politik ya. Saya menduga jangan-jangan di tahun awal memang koalisinya adalah koalisi bentuk parlemen, bukan dulu masuk ke pemerintah. Karena belum ada keputusan resmi dari PDIP. Tapi itu tadi, kalau memang hilal politiknya ada indikasi hubungan yang tak lagi mesra misalnya antara Bang Dhanil Anhar Simanjuntak ya dengan kubunya Pak Jokowi, bukan tidak mungkin PDIP akan masuk di dalamnya. Tapi begini Anggi, kepentingan berkoalisi. Nanti saya lupa sebentar. Apakah benar gitu ada indikasi bahwa mulai ada nih keretakan, bisa saja terjadi keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Iya, yang jelas sampai dengan hari ini dan insya Allah ke depan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, saling mendukung, saling menyokong. Dan Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin, politisi, ya, negarawan yang menjaga baik hubungan dengan siapapun. Artinya beliau tidak ingin berkonflik secara personal dengan apalagi ini pemimpin bangsa dan mantan pemimpin bangsa. Pun demikian kan sebenarnya dengan Ibu Megawati. Pak Prabowo punya sikap politik yang berbeda misalnya dengan Ibu Megawati, tapi kemudian itu tidak membuat Pak Prabowo secara personal itu punya hubungan yang jelek. Pak Prabowo selalu bilang no hard feeling kalau terkait dengan hubungan pribadi. Jadi walaupun kami, Pak Hasim bilang 2 tahun lo nggak ketemu sama Bu Mega gitu ya. Oh iya, kan memang memang belum bertemu dengan Ibu Megawati
secara fisik kan, bertemu ngopi begini. Kenapa? Karena ada sikap politik yang berbeda. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada komunikasi. Saya mau katakan ada Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu kan naik turun terkait dengan hubungan politik, dan itu adalah hal yang wajar. Apalagi keduanya adalah baik saja. Apalagi keduanya ini kan pemimpin politik dan punya gerbong yang banyak. Pun demikian. Tadi Anda bilang bukan berarti nggak ada komunikasi, artinya dalam waktu belakangan ini sudah ada komunikasi Bu Mega dan Pak Prabowo. Komunikasi pasti selalu ada ya, bisa melalui misalnya Ketua Harian Partai Gerindra Pak Dasko dengan Ibu Puan dan seterusnya, melalui Pak Mujani dan sebagainya. Jadi yang jelas Pak Prabowo punya komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh kelompok. Pun demikian apalagi dengan Pak Jokowi yang memang secara langsung pernah saat ini masih menjadi presiden kita dan bosnya Pak Prabowo. Oke, nah ini yang juga Mas Adi Praitno bilang juga menarik tadi nih, PDIP kayaknya nggak mungkin kan koalisinya sebelah mata sama presidennya aja. Ada yang menghambat di situ, ketidakharmonisan hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Itu masih jadi isu nggak tuh di situ? Apapun itu, bukan itu yang akan menjadi pertimbangan dasar dari apakah kami akan bergabung. Kalau diminta, tadi kan udah disampaikan, belum ada pembicaraan, belum ada yang minta, belum ada juga yang nyodor-nyodorin diri, kan gitu ya. Artinya kami masih fokus dengan hal-hal tertentu yang saya sudah sampaikan tadi terkait dengan pilkada. Tapi tentunya di PDI Perjuangan kami tidak akan sekerdil itu dalam mengambil keputusan. Artinya pertimbangan-pertimbangannya akan lebih terkait dengan bagaimana kita melihat bangsa tadi ke depannya, bagaimana kita menghadapi tantangan global, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, bagaimana kita bisa membangun negeri ini, menjadikan Indonesia negara yang dipandang di dunia, ya kan, menjadi pemain di peta politik global dan lain-lain. Jadi ini yang akan lebih menjadi pertimbangan dari kami, concern dari kami, dan itu juga yang saya rasa kalau sampai mudah-mudahan pertemuan dengan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu yang akan lebih dibahas. Tapi kalau bicara soal komunikasi tadi ya, saya menolak untuk mengatakan ketika Pak Hasim bilang 2 tahun tuh diartikan oleh banyak pihak seakan-akan ada bermusuhan di situ. Enggak, artinya apa? Dengan PDI Perjuangan ada koalisi di Pilkada misalnya dengan Gerindra, itu komunikasi karena PDI Perjuangan ini kan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau beliau betul-betul nggak suka atau bagaimana atau betul-betul memikirkan soal political stance yang selama ini berbeda, kemudian ngambek, ya kan, nggak mungkin kan ini akan terjadi. Jadi banyak hal, komunikasi itu tidak harus lisan, komunikasi itu bisa dilakukan tadi antar kader yang di bawah, dan tentunya itu juga ada approval dari pimpinannya masing-masing. Jadi karena komunikasi itu kan nggak 100% verbal communication ya, ada non-verbal communication. Nah tadi dikatakan ini luar biasa loh ya, cita-citanya jauh ke depan, tidak hanya masalah domestik tapi lebih concern juga masalah global. Tapi kita juga akan lihat nih bagaimana beredarnya sejumlah nama yang katanya akan memperkuat kabinet Prabowo nanti, termasuk dari kadernya PDI Perjuangan. Kita bahas usai jeda. Sesaat lagi. Jadi udah jadi tukang ramal. Oke, saya lanjutkan 2 sisi. Kali ini saya ingin menghadirkan berita mengenai sejumlah nama politisi PD Perjuangan dan juga orang-orang yang dihubung-hubungkan dengan PD Perjuangan yang digadang-gadang akan maju memperkuat kabinet Prabowo Gibran. Kita lihat yang pertama di sini ya. Heboh kabar Budi Gunawan hingga Azwar Anas jadi menteri di kabinet Prabowo. Apa reaksi PDIP? Kemudian PDIP *2, BG, Azwar Anas dan Oli tunggu keputusan Mega soal masuk kabinet. Ini PDIP yang ngomong nih. Artinya ada nih Bang Ciko. PDIP bilang BG, Azwar Anas dan Oli lagi nunggu keputusan Bu Mega soal masuk kabinet atau tidak. Dari politisi PDI Perjuangan. Saya nggak lihat ini dari judul beritanya. Saya kan hanya bisa berbicara apa yang saya tahu, apa yang saya dapat brief sebagai juru bicara. Sampai hari ini statement itu saya nggak tahu. Saya Pak Said Abdullah kalau nggak salah yang ngomong. Saya nggak mendapatkan update itu, ya bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Said mungkin. Tapi kan kolega separtai nggak ada ngomong soal ini. Belum bagaimana? ada pembicaraan, kita juga ada grup WA partai. Ya, ada satu grup sama Pak Said juga nggak?
ada satu grup yang sama gitu. Tapi nggak ada pernah bahas itu pembicaraan di grup. terkait itu. Jadi saya nggak berani mengatakan itu. Jadi kita dikonfirmasi ulang aja dengan Kalau tokoh-tokoh yang menyampaikan. dengan ini yang beredar artinya 3 nama, 3 kursi menteri kurang lebih ya yang diharapkan PDI Perjuangan untuk bisa mendukung Enggak, persatuan tapi tadi kembali untuk lagi, kita persatuan ke depan Indonesia. Gini loh, kan satu orang per orang itu tidak bisa kita katakan mewakili PDI Perjuangan kecuali itu yang menyampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dulu yang harus difahami di PDI Perjuangan. Dan kita sudah sering terjadi tokoh-tokoh di PDI Perjuangan sesenior apapun menyampaikan hal-hal yang sepertinya kemudian menguat menjadi rumor yang seakan-akan itu yang menjadi keputusan terakhir, keputusan akhirnya kembali lagi ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi lebih baik kita menunggu ya kan tadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ya kan apakah Yang entah jadi kapan waktunya masak itu. makan nasi goreng atau jadinya empe-empe ya kan itu yang akan lebih menarik gitu. Dan Sebelum pelantikan ya, saya Bang rasa Daniel, ini sesuatu yang betul-betul ditunggu bukan hanya oleh kedua belah pihak, bukan hanya oleh kader-kadernya seperti saya dan teman-teman di Partai Gerindra, tapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia karena kita ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh 2 tokoh ini dan menurunkan tensi Pilpres dan Pileg kemarin lah itu juga penting sekali. Baik, saya mau bagi ke bangsa kita ke depan. Bang Pangi tadi kalau jubirnya bilang ini kita nggak bisa karena harus konfirmasi ke yang ngomong langsung. Di internal juga kalau ngomong sembarangan toh ujung-ujungnya Bu Mega juga yang memutuskan. Sebagai pengamat bebas dong ngomong apa aja dengan 3 nama yang beredar tadi. Kenapa pengamat bebas ngomong? Karena nggak punya bos. Gitu kan. Yang Maksudnya, kedua, ya sana punya kan ada bos. bosnya. Makanya kita bebas. Yang kedua, kan Pak Prabowo juga pernah bilang orang yang podcast itu lebih tahu daripada saya kok bisa tahu daripada saya. Nah itu singgungannya Bang Ciko ke saya tadi. Nah ya nggak apa-apa itu kan. Tapi kalau nanti memang ada 2 menteri gimana? Omongan saya salah atau benar kan gitu? Tiba-tiba nanti memang nongol nih 2 menteri nih. Karena nggak ada katanya saya Nasdem diikhlaskan bergabung tanpa menteri diwakafkan. Ya, Luar mungkin biasa periode kalau pertama, tapi setahun dalam pertama enggak politik kali. apa iya politik itu apa tidak ada persamaan kepentingan gitu kan. Sekarang aja Bang Ciko aja udah mulai halus-halus nih agak lembut-lembut biasanya kan. Beda, ini hanya ya. karena kursi ketua DPR aja nih. Ya, belum lagi kursi yang lain ya ini. itu lagu lama kaset usang lah kita tahu lah. Nah ini coba lihat politisi PDIP hari ini. Saya nggak mengatakan tiarap tapi agak menurun nadanya sekarang semua. Karena sudah dapat kursi DPR kursi tadi. DPR udah aman. Kalau enggak ganggu tadi katanya MD3 tadi. Politik mungkin saja nggak ada yang nggak mungkin. Nah saya nggak mau fokus ke situ Mbak Anggi. Saya ingin bicara tentang oposisi. Oposisi ini kenapa penting? Karena kalau negara tanpa oposisi itu akan menurunkan kinerja ekonomi, menurunkan kinerja penegakan hukum. Konteks oposisinya ini seperti apa? Apakah oposisi cukup di luar parlemen, di luar pemerintahan, atau oposisi itu harus benar-benar di luar pemerintahan? Atau oposisi di dalam juga bisa oposisi? Kok tadi disebutkan begitu menurut kan? saya lebih elegan itu memang terlembaga. Nah sekarang kan begini, apa Bang Ciko ngomong ke saya? Bang Daniel ngomong juga, oposisi tapi nggak dapat apresiasi dari rakyat. Misalnya nih, kemarin harusnya kan nih milih PKS nih, karena apa? Kasihan PKS sudah oposisi 10 tahun, penyambung lidah rakyat. Tapi suara PKS nggak naik misalnya kan. Kemudian Demokrat juga nggak diapresiasi sehingga trauma. Sehingga nggak ada mau partai mau oposisi karena rakyat tidak menghargai oposisi. Benar nggak itu ngomongnya terjadi? begitu Bang Daniel? Tapi PDIP pernah oposisi loh dan pernah pemenang loh. Tapi diapresiasi oleh rakyat nggak? Dapat apresiasi dari rakyat karena oposisi nggak nanggung. Nggak oposisi nggak bisa oposisi nanggung. Bisa dapat apresiasi dari rakyat. Nah contoh hari ini dengan tidak adanya oposisi apa yang terjadi? Ada undang-undang ketok magic. Satu malam apalagi itu undang-undang ketok magic. Undang-undang ketok magic itu undang-undang revisi KPK, undang-undang Minerba, Omnibus Law. Kemudian yang lain-lain. Tunggu, itu aja kita ada oposisi loh ya. Itu udah ada 2 oposisi, itu pun jebol. Karena apa? Di dalam konteks demokrasi ada nama redundansi. Berlapis di dalam membahas undang-undang, penuh kehati-hatian. Itu sudah ada 2 partai, PKS sama Demokrat, itu pun undang-undang kita kebobolan juga. Bayangkan kalau tidak ada, bayangkan tidak ada ya. kehati-hatian di situ. Padahal dengan ada oposisi itu ada alternatif baru, ada pikiran baru, ada challenge, ada tantangan baru, sehingga pemerintah berpikir keras. Utang tidak dibuat serampangan. Karena apa? Ada yang mengingatkan, ada yang mengkoreksi. Itu pentingnya oposisi. Ini kalau saya mendengarkan Bung Pangi bicara begini, seolah-olah partai politik dan politisi kita itu alergi sama oposisi. Benar demikian atau enggak? Tidak juga. Artinya kan Pak Prabowo tidak dalam posisi mengajak semua pihak. Itu berada di dalam pemerintahan. Itu yang harus dicatat ya. Posisi Pak Prabowo adalah mengajak semua pihak berkomunikasi
dan membangun kesadaran bersama terkait kira-kira kalau dalam bahasa agama ini usludiyah, ini furu'iyah gitu. Kalau yang usludiyah kita nggak usah diperdebatkan, kita harus bersepakat semuanya. Itu tentang pokok-pokok ajaran agama gitu, kira-kira yang nggak bisa kita perdebatkan. Nah, yang furu'iyah, yang cabang-cabang ini, yang bisa kita pilih yang berbeda-beda, itu kita bisa berdebat di situ. Nah, sebenarnya dalam tataran komunikasi yang sedang dibangun Pak Prabowo itu pada tataran itu. Artinya gini, ada kesadaran jamak yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Tantangan kita ini adalah geopolitik dan geostrategis kita nggak baik. Itu sudah Anda ulang 2 kali Bang Dali. Sebentar, nah, kemudian di dalam tantangan kita apa saja? Itu yang komunikasi yang selalu dibangun Pak Prabowo ketika membangun komunikasi dengan semua tokoh dan kemudian dengan semua partai politik. Kalau kemudian dari proses komunikasi itu ada yang memutuskan untuk ingin bergabung dengan Pak Prabowo membuka pintu. Tapi kalau kemudian tidak, ya tidak apa-apa. Justru harus menjadi pressure group di luar. Baik dari partai politik menjadi pressure group ataupun dari kelompok masyarakat yang lain, misalnya masyarakat sipil. Itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Yang saya khawatirkan kalau oposisi tidak terlembaga, tapi kan ada juga Bang Ciko ngomong itu. Meskipun kita berada dalam pemerintah, nanti kita bisa kritis. Karena buktinya yang ada dalam koalisi pemerintah pun kadang-kadang tidak semua setuju dengan undang-undang. Ada juga mereka berdebat. Tapi faktanya itu tidak efektif. Kalau tidak secara lembaga mereka menyatakan tidak berdampak oposisi. juga. Karena di dalam tiba-tiba seperti PKS dulu. Dia katanya masuk koalisi pemerintah di SBY, tapi waktu itu tidak setuju dengan kenaikan menolak kenaikan harga BBM pada waktu itu. Sehingga tidak loyalitas ganda jadinya. Jadi saya katakan begini, kalau nggak ada oposisi, yang repotnya nanti yang demo ini ya, itu anak STM demo lagi. Karena nggak ada partai politik yang bisa mengartikulasi, mengagresi kepentingan mereka. Civil society yang ngomong, saya pengamat yang nanti akan ngomong. Jadi oposisinya nih, PDIP kalau nggak jadi oposisi, Bang Ciko jadi civil society ntar yang jadi oposisi nih, tapi tidak dilembagakan nggak akan berdampak juga begitu loh. Saya jawab setelah pesan-pesan berikutnya, saya jawab sekarang. Jadi gini, prinsipnya tadi, ini kita udah terlalu jauh membicarakan soal sistem ya, sistem soal dua sistem demokrasi. Kita udah lagi menjauh dari tadi topik pembicaraan pertama, apakah PDI Perjuangan akan berada di dalam atau berada di luar pemerintahan. Betul, tapi pada kan prinsipnya bagi PDI Perjuangan sejak awal kami sudah sampaikan, yang utama adalah kami menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo ini sukses 5 tahun ke depan. Itu satu, itu dulu. Dan kami berharap semua partai politik, baik itu yang akan berada di dalam atau berada di luar pemerintahan, itu juga menginginkan hal yang sama, berdoa, berharap dan mengupayakan hal yang sama. Nah, mengupayakannya itu kan bisa dengan berbagai cara, berada di dalam kabinet atau tidak berada di dalam kabinet, ya kan? Apakah berada di dalam kabinet kemudian betul-betul menjadi oposisi? Tadi udah disampaikan Mas Pangi, ya kan? PKS pernah juga mempunyai loyalitas ganda gitu, walaupun sudah terlembagakan bahwa mereka berada di dalam, kan itu kan dia terlembagakan juga, dengan dia berada di dalam kan juga artinya udah ada stempel bahwa lu bagian dari pemerintahan, kan gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal sebuah negara, kan ada 3 branches of government, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, apakah ketika kita berada hanya di parlemen dan tidak berada di dalam kabinet, artinya kita akan selalu kontra terhadap keputusan-keputusan pemerintah? Kan enggak juga. Dan ini juga kan kita punya pengalaman terkait itu. Nah, PDI Perjuangan sendiri selama 10 tahun berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terkenal kok kita juga kritis. Kita punya anggota-anggota DPR yang dari sejak awal, bukan karena perbedaan politik kemarin, tetap kritis dan tetap melawan ketika ada kebijakan-kebijakan tidak pro pada rakyat. Periode yang lalu saja ada 2 partai oposisi, itu tidak bisa mencegah terjadinya undang-undang ketok magic, apalagi bagaimana kalau seandainya tidak ada oposisi sama sekali. Ya mungkin belajar dari pengalaman itu tadi dan harus diulang-ulang. Memang kan gini ya, kalaupun ada oposisi kan bukan berarti Anggi sebagai media juga tidak menjadi unsur checks and balance. Kalaupun ada oposisi sekalipun, Mas Pangi, Adi Prayitno juga bukan berarti diam kan. Betul. Tetap akan bersuara. Betul. Nah, inilah bagian dari tugas kita masing-masing sebagai warga negara. Itu harapan kami, ya itu akan tetap berjalan sehingga partai-partai politik baik itu yang dari dalam maupun ada yang di luar tetap punya koreksi dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi kita.
Mas Adi Pray, Saya- bisa nggak check and balancesnya jalan ini kalau oposisinya tetap di dalam katanya, nggak oposisi Begini. di luar dalam nggak masalah begitu? Dalam ilmu politik itu ada satu istilah yang disebut dengan kutukan presiden minoritas. Jadi ada kecenderungan dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, presiden terpilih tapi dia minoritas dukungan parlemennya. Ya. Itu terjadi pada SBY, terjadi pada Jokowi awal-awal 2014 dan terjadi pada Prabowo. Jadi Prabowo kalau tidak mengajak partai-partai yang kalah dalam konteks Pilpres kemarin, dukungan politik di parlemen itu tidak sampai 50%. Itu yang sepertinya apa yang disampaikan oleh Bang Nahnil, kawan-kawan Gerindra, ingin merangkul pihak-pihak yang lain. Sehingga keinginan untuk menyampaikan visi misi, merealisasikan janji politiknya, itu aman di parlemen adalah mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik yang kalah pun dirangkul. Oke. Jadi ke depan, Termasuk dengan merangkul PDI ke depan juga. di 2029 siapapun yang menang jadi presiden tapi koalisi di parlemennya itu minoritas, wajib dia hukumnya akan merangkul. Kenapa? Takut oposisi itu akan semakin kuat. Saya ingat persis 2014 yang lalu Jokowi memang presiden tapi karena dia minoritas di parlemen hampir setahun 8 bulan kawan-kawan di parlemen saat itu ada Setia Novanto, kemudian Fahri Hamzah, kemudian Fadlizon cukup resisten. Tapi memang bukankah itu fungsinya legislatif untuk mengawasi kinerja pemerintah? Nggak bisa aja dong semuanya kur satu suara. Kalau itu memang tak ada bantahan apapun, tapi eksekutif dalam konteks ini punya kepentingan supaya parlemen itu tak ada yang resisten dan tidak ada yang protes. Karenanya partai yang kalah pilpres sekalipun diajak berkoalisi. Saya pada level mazhab sebenarnya jangan mengajak koalisi yang begitu mayoritas. Cukup misalnya 50% plus 1 atau cukup 60%. Ajak satu partai. Ajak PDIP yang lain tinggalkan. Atau ajak Nasdem tinggalkan yang lain. Sehingga muncul perimbangan yang relatif kompetitif. Mas Adi, yang kalau ini itu akan semakin kita kritis lihatnya ke begini, depannya. tapi nanti kita jawab ya. Kita melihatnya begini, apakah PDIP oposisi sendirian masih mengkhawatirkan menjadi ancaman untuk koalisi Prabowo Gibran yang sudah gemuk? Nanti kita akan bahas ya usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Nah, segmen terakhir nih Mas Adi Praetno, ini kenapa seolah-olah dengan wacana ini dihembuskan terus, ini hampir seminggu kan ya media bahas ini terus, seolah-olah ini harus oposisi. Apakah PDIP sendirian jadi oposisi itu masih menjadi kekhawatiran nih bagi koalisi pemerintahnya Pak Prabowo? Saya mau komentar dua hal pendek-pendek. Pertama, tanpa PDIP sekalipun sebenarnya nasib oposisi di parlemen wassalam. Karena gabungan partai politik Kim dan Kim Plus itu Sudah 84%. terlalu besar, betul. Artinya keputusan politik strategis apapun, bahasanya Bung Pang ini undang-undang ketok magic bisa tanpa PDIP. Kalau PDIP itu juga bergabung, jadi 100% kekuatan parlemen akan Full gitu ya. bukan hanya full lagi. Ini yang disebut dengan wassalam muwalladoh. Jadi wassalamnya tebal sekali. Artinya apa? Semua kebijakan politik pemerintah yang tidak pro rakyat itu pastinya akan mudah diloloskan di DPR. Nah yang kedua Gi, kenapa PDIP menjadi penting? Saya menduga ngadepin PDIP ini agak repot. Politisi senior ya kan, orang-orang seperti Adian Rame banget ya, rame ya. Ya ini mending ngadepin banyak partai, jangan ngadepin PDIP kan kira-kira begitu. Artinya manuver-manuver dan rekam jejaknya sebagai oposisi ini jauh lebih Sudah agresif terbukti dibandingkan ya, dengan yang lain. agresif. Tapi saya justru menduga jangan-jangan ada faktor yang lain ya. Apa Bahwa itu faktornya? keinginan mengajak PDIP menjadi bagian dari koalisi pemerintah karena sebagai upaya mengantisipasi bahwa partai-partai pendukung Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang tak ada yang menjamin bahwa iman politiknya akan solid dan tegak lurus kepada Prabowo. Apakah Kalau benar begitu? kalau main-main, kalau nakal-nakal, kalau nyerong-nyerong ada PDIP nih kawan baru yang diajak orang kaya jadi pula. untuk mengunci Menang partai gitu ya. pemenang pileg. Benar Cuman begitu, Bang kalau mau Daniel? jujur, suasana hati partai koalisi Prabowo rasa-rasanya nggak nyaman kalau PDIP bergabung. Nah benar nggak begitu tuh? Karena PDIP ini benar-benar orangnya tuh proven sangat kritis dan rame banget gitu. Jadi harus dikunci nih. Dan juga jadi pegangan untuk bergaining sama orang-orang Kim di Plus. Gerindra juga kalau jadi oposisi sangat kritis, Sangat-sangat sangat juga ya. kencang. Memang DNA Gerindra dan PDIP itu agak-agak mirip gitu. Jadi kalau jadi oposisi total, kalau jadi pendukung pemerintah total. Jadi kafah dia kalau dalam bahasa agama itu jadi oposisi kafah, dan jadi pendukung pemerintah kafah. Jadi
Gerindra dengan PDIP ya mirip-mirip lah. Tapi Makanya PDIP dipakai nih untuk mengunci juga yang lain. Ini kalau macam-macam nih gue ada teman baru yang juga lebih kuat nih. Pak Lebih kuat modalnya. Prabowo, Partai Gerindra punya keyakinan ya, apalagi Pak Prabowo presiden kan, pasti semuanya ingin tentu bersama dengan presiden. Partai manapun saya berkeyakinan semuanya ingin dekat dengan presiden, menjadi bagian dari pemerintahan. Kenapa? Karena ternyata insentif di dalam pemerintahan itu jauh lebih besar, baik itu insentif elektoral dan sebagainya. Terbukti dalam beberapa kali pemilu timbang di luar pemerintahan. Oleh sebab itu agaknya memang kita punya tanggung jawab. Kalau yang lebih besar itu melakukan edukasi terhadap publik kita, pada prinsipnya politik itu terkait dengan insentif elektoral. Jadi ketika politisi menyuarakan suara publik, dia dapat insentif elektoral dipilih gitu. juga dong ya, saya. Itu gitu penting. Kan, ya. Gitu. Itu juga edukasi buat penonton kita malam hari ini. Ini partai politik udah berdarah-darah jadi oposisi tapi nggak didukung juga pada saat legislatif gitu kan ya, nggak berdampak elektoralnya. Oke, tapi apapun itu tentunya kita sama-sama berharap agar nanti fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dengan maksimum. Tadi yang Adi Praetno bilang nanti kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat jangan sampai dengan kilat disahkan seperti undang-undang ketok magic bahasanya Pak Anggi ya. Kita berharap siapapun yang jadi oposisi atau tidak oposisi, yang penting parlemen tetap bertugas mengawasi kinerja pemerintah dengan sebaik mungkin. Kita sudahi dua sesi malam hari ini. Bapak-bapak terima kasih untuk diskusinya. Saya Dwi Anggia, adik-adik mahasiswa juga terima kasih sudah hadir di sini. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam dan sampai jumpa.